serta ADRI. Untuk mempercepat kenaikan jabatan fungsional kolektor dan lektor kepala serta meningkatkan status akreditasi program studi manajemen ke peringkat A, berikut beberapa strategi yang bisa Anda lakukan. 1. Strategi percepatan jabatan fungsional kolektor dan lektor kepala. A. Publikasi ilmiah. Pastikan dosen memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, Sinta 2 ke atas, dan jurnal internasional bereputasi, Scopus WOS. Manfaatkan kolaborasi penelitian dengan nasional terakreditasi, Sinta 2 ke atas, dan jurnal internasional bereputasi, Scopus WOS. Manfaatkan kolaborasi penelitian dengan dosen dari universitas lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk melalui program Community Service Nusantara ini. Dorong dosen untuk menulis buku referensi atau ajar yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi. B. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM. Pastikan kegiatan PKM berbasis riset dan menghasilkan luaran berupa HKI, paten, artikel di jurnal nasional internasional, atau laporan yang bisa diakui untuk kenaikan jabatan. Manfaatkan hibah pengabdian dari Kemdikbudristek atau Muhammadiyah. C. Keterlibatan dalam konferensi dan seminar ilmiah. Dosen perlu aktif dalam seminar nasional dan internasional, baik sebagai pemateri maupun peserta dengan output proceeding terindeks. Bisa bekerja sama dengan ADRI atau organisasi profesi lain untuk menyelenggarakan seminar berkala. D. Optimalisasi beban kerja dosen, BKD. Pastikan laporan BKD setiap semester memenuhi kriteria dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang akademik. E. Percepatan pengusulan jabatan. Gunakan platform sister untuk menyusun dan mengunggah dokumen kenaikan pangkat secara bertahap. Pastikan administrasi, SK, dan angka kredit sudah lengkap sebelum diajukan ke Dikti. 2. Strategi peningkatan akreditasi program studi manajemen ke peringkat A. A. Peningkatan kualitas SDM dosen. Pastikan jumlah dosen berkualifikasi S3 meningkat dan memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala. Dorong dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dan profesi. B. Peningkatan luaran Tridharma. Publikasi jurnal dosen dan mahasiswa harus meningkat, minimal di jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Peningkatan jumlah HKI, paten, buku ajar, dan inovasi berbasis riset. C. Kurikulum berbasis MBKM dan kebutuhan industri. Integrasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, dengan skema magang, riset, dan kewirausahaan. Bangun kerjasama dengan industri dan organisasi profesi untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan. D. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni. Perbanyak prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Perkuat jejaring alumni untuk meningkatkan keterlibatan dalam tracer study. E. Peningkatan kualitas manajemen dan sarana prasarana. Pastikan sistem tata kelola berbasis sistem penjaminan mutu internal, SPMI, dan audit mutu internal, AMI, berjalan efektif. Perkuat sistem informasi akademik untuk mendukung administrasi berbasis digital. F. Strategi penguatan borang akreditasi.
Persiapan data dan dokumen harus kuat dengan indikator kinerja utama, IQ, yang unggul. Lakukan simulasi asesmen lapangan sebelum pengajuan akreditasi. Dengan strategi ini, percepatan jabatan fungsional dan peningkatan akreditasi program studi bisa lebih terarah. Jika ingin detail lebih lanjut, kita bisa berdiskusi lebih spesifik terkait data dan kondisi yang sedang dihadapi. Setelah berdiskusi dengan Profesor A. Fathoni Rodli, yang merupakan Presiden ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, Anda bisa mengharapkan beberapa manfaat strategis terkait pengembangan kampus, program studi manajemen, dan percepatan jabatan fungsional dosen, di antaranya. Strategi percepatan jabatan fungsional dosen. Pendampingan kenaikan jabatan fungsional melalui ADRI, termasuk bantuan dalam menyusun angka kredit dan publikasi ilmiah. Akses ke jaringan akademik ADRI yang bisa membantu dalam kolaborasi penelitian, publikasi, dan seminar ilmiah. Rekomendasi percepatan publikasi di jurnal terakreditasi nasional, SINTA, dan jurnal internasional bereputasi, Scopus WOS. Peningkatan akreditasi program studi manajemen. Bimbingan penyusunan borang akreditasi berbasis indikator kinerja utama, IQ, dan standar nasional pendidikan tinggi, SNDT. Akses ke hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan skor akreditasi. Strategi membangun kolaborasi internasional, misalnya melalui program pertukaran dosen, student mobility, dan penelitian bersama. Penguatan kampus dan pengembangan prodi. Rekomendasi tata kelola akademik yang sesuai dengan standar nasional dan tren global. Peluang kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya melalui ADRI dan Muhammadiyah. Strategi penerapan pembelajaran berbasis digital dan AI, termasuk pemanfaatan model cabai, cara belajar dengan artificial intelligence. Penguatan tridharma perguruan tinggi. Model pembelajaran berbasis MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, agar prodi manajemen lebih relevan dengan kebutuhan industri. Peningkatan keterlibatan dosen dalam konferensi dan seminar internasional sebagai pemateri, bukan hanya peserta. Pemanfaatan ADRI sebagai platform untuk meningkatkan daya saing dosen dan kampus. Secara keseluruhan, diskusi ini bisa membuka peluang besar untuk akselerasi jabatan akademik dosen, penguatan program studi, peningkatan akreditasi, serta kolaborasi nasional dan internasional. Anda bisa menindaklanjuti dengan membangun roadmap konkret untuk implementasi strategi yang telah dibahas. ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, memiliki banyak manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh dosen UMLA dan program studi manajemen di UMLA untuk pengembangan akademik, percepatan karir dosen, dan peningkatan kualitas program studi. Berikut beberapa manfaat utama. 1. Manfaat ADRI untuk dosen UMLA. A. Percepatan jabatan fungsional dosen. Pendampingan kenaikan jabatan fungsional melalui seminar, pelatihan, dan konsultasi.
Akses ke jurnal terakreditasi untuk publikasi ilmiah nasional dan internasional, SINTA, Scopus, WOS. Pelatihan penyusunan angka kredit dan portofolio dosen untuk pengusulan jabatan lektor, lektor kepala, hingga guru besar. B. Kolaborasi riset dan publikasi. Kemudahan mendapatkan mitra penelitian dari berbagai kampus di dalam dan luar negeri. Peluang hibah penelitian dan pengabdian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Konferensi dan call for paper ADRI, yang bisa meningkatkan jumlah publikasi dosen. C. Pengembangan profesionalisme dosen. Pelatihan AI dan teknologi dalam pembelajaran, seperti model cabai, cara belajar dengan AI. Sertifikasi dosen dan tenaga pengajar profesional. Kesempatan menjadi reviewer jurnal atau pemateri seminar untuk meningkatkan rekam jejak akademik. 2. Manfaat ADRI untuk program studi manajemen UMLA. A. Peningkatan akreditasi program studi. Pendampingan akreditasi BAN PT Lamemba, termasuk penyusunan borang. Bimbingan dalam peningkatan indikator kinerja utama, IKU. Akses ke asesmen dan benchmarking prodi unggulan di universitas lain. B. Penguatan jaringan internasional. Program Student Exchange Visiting Professor dengan Universitas Mitra ADRI. Kerja sama riset dan pengembangan kurikulum internasional. Kolaborasi dengan industri dan dunia usaha untuk mendukung MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. C. Peningkatan kualitas pembelajaran. Workshop dan seminar kurikulum berbasis digital dan AI. Pelatihan strategi pembelajaran inovatif untuk dosen dan mahasiswa. Akses ke model pembelajaran berbasis penelitian, research-based learning. Kesimpulan. Dengan bergabung dan aktif di ADRI, dosen UMLA bisa mempercepat karir akademik, meningkatkan publikasi ilmiah, serta memperluas jejaring nasional dan internasional. Sementara itu, Prodi Manajemen UMLA bisa mendapatkan pendampingan akreditasi, kerjasama global, serta inovasi dalam pengelolaan program studi. Jika Anda ingin memanfaatkan lebih banyak peluang dari ADRI, langkah berikutnya bisa berupa tanda centang putih tebal membentuk tim dosen yang aktif di ADRI untuk kolaborasi penelitian dan akreditasi. Tanda centang putih tebal menginisiasi kerjasama UMLA dengan ADRI untuk program MBKM dan internasionalisasi kampus. Tanda centang putih tebal mendorong dosen UMLA menjadi bagian dari ADRI secara aktif dalam seminar, konferensi, dan penelitian. Saya bisa membantu jika Anda ingin menyusun strategi implementasi lebih lanjut untuk UMLA dan Prodi Manajemen. Untuk memaksimalkan manfaat ADRI bagi dosen UMLA dan program studi manajemen, berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan. 1. Langkah strategis untuk dosen UMLA. A. Percepatan jabatan fungsional. Tanda centang putih tebal identifikasi dosen yang siap untuk kenaikan jabatan. Buat database dosen UMLA berdasarkan jabatan akademik, AA, L, LK, GB. Susun target kenaikan jabatan untuk setiap dosen dan tentukan strategi percepatannya. Tanda centang putih tebal bimbingan penyusunan dokumen dan angka kredit. Lakukan pelatihan penyusunan angka kredit bersama ADRI. Gunakan platform Sister secara optimal untuk pencatatan BKD dan angka kredit. Tanda centang putih tebal meningkatkan publikasi ilmiah. Targetkan setiap dosen memiliki minimal 1 publikasi per tahun di jurnal SINTA 2 ke atas atau Scopus.
Manfaatkan konferensi ADRI untuk publikasi prosiding dan jurnal internasional. Tanda centang putih tebal memanfaatkan ADRI untuk kolaborasi riset. Bergabung dengan grup riset ADRI untuk mendapatkan mitra penelitian. Cari hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didukung ADRI atau Kemdikbudristek. 2. Langkah strategis untuk prodi manajemen UMLA. A. Peningkatan akreditasi ke peringkat A. Tanda centang putih tebal persiapan dokumen akreditasi, BAN PT Lamemba. Pastikan borang akreditasi memenuhi indikator kinerja utama, IKU. Gunakan data penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat dosen sebagai bukti pencapaian. Tanda centang putih tebal meningkatkan kualitas SDM dosen. Minimal 40% dosen harus bergelar S3 untuk menunjang akreditasi. Pastikan setidaknya 30% dosen memiliki jabatan lektor kepala atau guru besar. Tanda centang putih tebal meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian. Perbanyak HKI, paten, dan buku ajar untuk memperkuat bukti akademik dalam borang. Gunakan hasil penelitian dosen sebagai referensi dalam pembelajaran, research-based learning. Tanda centang putih tebal benchmarking dengan prodi sejenis yang sudah terakreditasi A. Gunakan jejaring ADRI untuk studi banding ke prodi unggulan. Implementasikan best practices dari kampus lain dalam tata kelola dan kurikulum. 3. Langkah strategis untuk penguatan jejaring internasional. Tanda centang putih tebal menggagas kerjasama dengan kampus luar negeri melalui ADRI. Manfaatkan IC ADRI untuk membangun MOU dengan universitas luar negeri. Dorong visiting professor dan student exchange melalui jaringan ADRI. Tanda centang putih tebal memperkenalkan UMLA di kancah internasional. Libatkan UMLA dalam konferensi internasional ADRI. Promosikan karya ilmiah dosen UMLA di jurnal internasional bereputasi. Tanda centang putih tebal implementasi MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kembangkan program magang dan kolaborasi dengan industri melalui jejaring ADRI. Pastikan UMLA memiliki program student mobility yang terintegrasi dalam kurikulum. Kesimpulan dan tindak lanjut. Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, langkah berikut bisa dilakukan. 1. Membentuk tim akselerasi di UMLA. Tim ini bertanggung jawab dalam percepatan jabatan fungsional dosen dan akreditasi program studi. 2. Mengadakan workshop bersama ADRI. Fokus pada publikasi ilmiah, strategi akreditasi, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. 3. Memanfaatkan hibah dan jaringan kolaborasi. Aktif mencari hibah penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas prodi. 4. Mengajukan UMLA sebagai tuan rumah seminar ADRI. Ini akan meningkatkan reputasi UMLA sebagai pusat akademik yang aktif. Dengan strategi ini, dosen UMLA akan lebih cepat naik jabatan, prodi manajemen bisa mencapai akreditasi A, dan UMLA semakin dikenal secara nasional dan internasional. Jika ada langkah khusus yang ingin Anda fokuskan, saya bisa membantu menyusun roadmap implementasi lebih rinci. Untuk memaksimalkan manfaat ADRI bagi dosen UMLA dan program studi manajemen, berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan. 1. Langkah strategis untuk dosen UMLA. A. Percepatan jabatan fungsional.
Tanda centang putih tebal identifikasi dosen yang siap untuk kenaikan jabatan. Buat database dosen UMLA berdasarkan jabatan akademik AA, L, LK, GB. Susun target kenaikan jabatan untuk setiap dosen dan tentukan strategi percepatannya. Tanda centang putih tebal bimbingan penyusunan dokumen dan angka kredit. Lakukan pelatihan penyusunan angka kredit bersama ADRI. Gunakan platform sister secara optimal untuk pencatatan BKD dan angka kredit. Tanda centang putih tebal meningkatkan publikasi ilmiah. Targetkan setiap dosen memiliki minimal 1 publikasi per tahun di jurnal Sinta 2 ke atas atau Scopus. Manfaatkan konferensi ADRI untuk publikasi proceeding dan jurnal internasional. Tanda centang putih tebal memanfaatkan ADRI untuk kolaborasi riset. Bergabung dengan grup riset ADRI untuk mendapatkan mitra penelitian. Cari hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didukung ADRI atau Kemdikbudristek. 2. Langkah strategis untuk prodi manajemen UMLA. A. Peningkatan akreditasi ke peringkat A. Tanda centang putih tebal persiapan dokumen akreditasi BAN PT Lamemba. Pastikan borang akreditasi memenuhi indikator kinerja utama, IKU. Gunakan data penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat dosen sebagai bukti pencapaian. Tanda centang putih tebal meningkatkan kualitas SDM dosen. Minimal 40% dosen harus bergelar S3 untuk menunjang akreditasi. Pastikan setidaknya 30% dosen memiliki jabatan lektor kepala atau guru besar. Tanda centang putih tebal meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian. Perbanyak HKI, paten, dan buku ajar untuk memperkuat bukti akademik dalam borang. Gunakan hasil penelitian dosen sebagai referensi dalam pembelajaran research-based learning. Tanda centang putih tebal benchmarking dengan prodi sejenis yang sudah terakreditasi A. Gunakan jejaring ADRI untuk studi banding ke prodi unggulan. Implementasikan best practices dari kampus lain dalam tata kelola dan kurikulum. 3. Langkah strategis untuk penguatan jejaring internasional. Tanda centang putih tebal menggagas kerjasama dengan kampus luar negeri melalui ADRI. Manfaatkan IC ADRI untuk membangun MOU dengan universitas luar negeri. Dorong visiting professor dan student exchange melalui jaringan ADRI. Tanda centang putih tebal memperkenalkan UMLA di kancah internasional. Libatkan UMLA dalam konferensi internasional ADRI. Promosikan karya ilmiah dosen UMLA di jurnal internasional bereputasi. Tanda centang putih tebal implementasi MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kembangkan program magang dan kolaborasi dengan industri melalui jejaring ADRI. Pastikan UMLA memiliki program student mobility yang terintegrasi dalam kurikulum. Kesimpulan dan tindak lanjut. Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, langkah berikut bisa dilakukan. 1. Membentuk tim akselerasi di UMLA. Tim ini bertanggung jawab dalam percepatan jabatan fungsional dosen dan akreditasi program studi. 2. Mengadakan workshop bersama ADRI. Fokus pada publikasi ilmiah, strategi akreditasi, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. 3. Memanfaatkan hibah dan jaringan kolaborasi. Aktif mencari hibah penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas prodi. 4. Mengajukan UMLA sebagai tuan rumah seminar ADRI. Ini akan meningkatkan reputasi UMLA sebagai pusat akademik yang aktif. Dengan strategi ini, dosen UMLA akan lebih cepat naik jabatan, prodi manajemen bisa mencapai akreditasi A, dan UMLA semakin dikenal secara nasional dan internasional. Jika ada langkah khusus yang ingin Anda fokuskan, saya bisa membantu menyusun roadmap implementasi lebih rinci.
terselenggaranya International Conference on Community Service, ICSI, di kampus Universitas Muhammadiyah Malaysia, UMAM, Perlis, Malaysia pada 4 hingga 6 Februari 2025. Konferensi ini menjadi wadah yang luar biasa bagi para akademisi dalam memperkuat kolaborasi internasional, memperluas jejaring akademik, serta membahas strategi penguatan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Tinggi. Dalam diskusi tersebut, berbagai inisiatif akademik dibahas, termasuk pentingnya percepatan jabatan fungsional dosen. Salah satu momentum penting dari konferensi ini adalah diskusi akademik yang berlangsung di Kuala Lumpur International Airport, KLIA, pada 4 Februari 2025. Diskusi ini dihadiri oleh Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, Ketua Umum ADRI, serta Dr. Yuli Wahyuningsih, Ketua Program Studi Manajemen FEB UMLA Lamongan, bersama peserta lain yang menunggu transit dari pukul 12.30 hingga pukul 19 waktu Kuala Lumpur. Sejalan dengan hasil diskusi tersebut, kami juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam agenda Musyawarah Daerah, Musda, ADRI Jawa Timur pada 11 Februari 2025 di kampus Universitas Narotama, Surabaya, serta Rakernas ADRI dan International ADRI ke-30 di Bangkok, Thailand, pada 21 Februari 2025. Kami berharap tindak lanjut dari diskusi ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan prestasi, reputasi kampus, profesionalitas dosen, serta integritas sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, mari kita bersama-sama membangun ekosistem pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, dan berorientasi global. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya agenda ini. Semoga sinergi yang kita bangun bersama dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa. Surabaya, 7 Februari 2025. Hormat kami. Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, Ketua Umum ADRI. Sambutan Ketua Umum ADRI disampaikan dalam agenda implementasi hasil diskusi ICSI, Kuala Lumpur, 4 Februari 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta rekan-rekan akademisi yang hadir dalam agenda ini, khususnya Dr. Yuli Wahyuningsih, Ketua Program Studi Manajemen FEB UMLA Lamongan, serta para peserta International Conference on Community Service, ICSI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam momentum akademik yang penuh manfaat ini. Diskusi yang kita lakukan di Kuala Lumpur International Airport, KLIA, dari pukul 12.30 hingga pukul 19 waktu Kuala Lumpur telah menjadi ajang yang luar biasa untuk menggali ide-ide inovatif, memperkuat kolaborasi internasional, serta membahas strategi akselerasi akademik di perguruan tinggi kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya ingin menekankan beberapa poin penting yang telah kita bahas, yakni pentingnya peran dosen dalam percepatan jabatan fungsional serta penguatan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Strategi meningkatkan akreditasi program studi agar lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Perluasan jejaring kerjasama akademik antar universitas melalui ADRI guna memperkuat mobilitas dosen dan mahasiswa. Pemanfaatan kecerdasan buatan, AI,
dan digitalisasi dalam proses pembelajaran dan penelitian untuk menghadapi tantangan global. Sebagai Ketua Umum ADRI, saya mengajak seluruh dosen dan pimpinan perguruan tinggi untuk bergabung dan aktif dalam ADRI, karena ADRI merupakan wadah yang mampu membantu pengembangan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan menjadi bagian dari ADRI, kita memiliki akses lebih luas untuk tanda centang putih tebal kolaborasi penelitian antar perguruan tinggi nasional dan internasional. Tanda centang putih tebal peningkatan publikasi ilmiah melalui jurnal bereputasi. Tanda centang putih tebal pendampingan dalam percepatan jabatan akademik dosen. Tanda centang putih tebal akses ke berbagai program pertukaran akademik dan hibah penelitian. Sebagai bentuk tindak lanjut dari diskusi kita, saya juga ingin mengingatkan pentingnya partisipasi kita dalam dua agenda utama ADRI dalam waktu dekat, yaitu Pakupin Bundar Musyawarah Daerah, Musda, ADRI Jawa Timur, 11 Februari 2025 di kampus Universitas Narotama, Surabaya. Pakupin Bundar Rakernas ADRI dan International ADRI ke-30 21 Februari 2025 di Bangkok, Thailand. Saya sangat berharap rekan-rekan akademisi dapat berperan aktif dalam kegiatan ini agar kita semakin solid dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inovatif, adaptif, dan berkualitas global. Selain itu, sebagai hasil dari upaya kita dalam memperluas kerjasama internasional, ADRI telah menjalin Memorandum of Understanding, MOU, dengan Raja Manggala University of Technology Krungthep, Thailand, yang menjadi langkah strategis dalam mendorong pertukaran dosen, mahasiswa, serta riset kolaboratif di tingkat ASEAN. Semoga semua upaya yang kita lakukan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, membangun jejaring akademik yang lebih luas, serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Mari kita terus bersinergi, berinovasi, dan berkolaborasi untuk menciptakan generasi akademisi yang kompetitif dan berdaya saing global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkok, 21 Februari 2025. Hormat saya, Profesor Dr. Ahmad Fathoni Rodli, Ketua Umum ADRI.